kandungan Al-Quran bertahap, tapi memang nikmat seperti dulu saya belajar itu. Al-Ikhlas tafsir apa, Al-Ikhlas tafsir apa, itu sampai 17, kadang sampai 22 judul. Jadi banyak sekali ya. Nah, yang keempat, taisiru fahmil Quran, memudahkan memahami Al-Quran. Bagaimana? Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan fabatinu ma'nahu aidan bi hukmi izzihi wa jalalihi mahjubun an batinil qalbi, bahwa makna batin Al-Quran itu ada makna zahir, ada makna batin. Makna batin Al-Quran terhalang dari batinnya hati. Hati tidak bisa menembus makna batin Al-Quran illa idza kana mutatahhiran, kecuali hati itu bersih an kulli rijzin, dari segala kotoran, wa mustaniran, dan hati itu bercahaya binurit ta'zim wa tauqir, dengan cahaya mengagungkan Allah. Nah, itu mudah memahami Al-Quran adalah kita baca Al-Quran ada rasa mengagungkan Allah. Itu nanti diberi kemudahan memahami Al-Quran. Pas baca itu ada rasa mengagungkan Allah. Di antaranya apa? Wudu. Mengagungkan Allah, baca Al-Quran dengan wudu, megang Al-Quran dengan wudu. Janabat jangan baca Al-Quran. Kalau belum wudu jangan sentuh Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baju yang bersih, mengagungkan. Syukur dengan minyak wangi, syukur dengan baju putih, kan begitu. Itu mengagungkan Allah ketika membaca Al-Quran. Nah, cara-cara seperti itu memberikan kemudahan memahami Al-Quran. Karena apa? Karena ada rasa mengagungkan Allah. Kalau mengagungkan Al-Quran, Anda akan diagungkan oleh manusia. Kalau merasakan wibawa Al-Quran, Anda akan menjadi manusia yang berwibawa. Kalau menghormati Al-Quran, Anda akan menjadi manusia yang terhormat. Kalau memuliakan Al-Quran, Anda akan menjadi manusia yang dimuliakan manusia. Itu rumusnya. Memuliakan Al-Quran, dimuliakan manusia. Mengagungkan Al-Quran, diagungkan manusia. Menghormati Al-Quran, dihormati manusia. Itu rumusnya. Karena itu menyangkut aktivitas hati. Ada satu cara memahami Al-Quran yang supaya tidak sulit-sulit ya. Itu abah saya cerita ke saya sendiri. Apapun cung, orang Jawa tahu cung ya. Abah saya manggil saya cung. Sini masih ada kata-kata cung? Masih ya? Abah saya manggil saya cung. Nek kue kepingin paham Quran, apapun judul tafsirnya, cari tafsir dasar Al-Quran yang berkahnya besar. Nah, empirisnya secara empiris ulama dulu mengatakan tafsir yang berkahnya besar adalah Jalalain di antaranya. Maka kalau ingin paham Al-Quran, pelajari dulu Jalalain, baru yang lain. Itu abah saya. Meskipun kamu cung, saya sediakan kitab sebanyak ini, ada 4 rumah kitab saya. Kitab saya itu ada 4 rumah besar.
kitab saya, tinggalan abah saya, perpustakaan pondok saya ada 4 rumah besar, kitab semua. Tapi untuk memahami Al-Quran dengan baik, cari kitab dasar yang berkah. Di antaranya tafsir Jalalain. Itu akan membuka tafsir yang lain. Sekarang ini banyak orang meremehkan Jalalain. Bukan sekarang, ada sebagian orang meremehkan Jalalain. Katanya tidak seintelektual tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridho, tidak seanalisis modern seperti tafsir yang rasional, seperti tafsirnya Mu'tazilah Al-Kasyaf. Jangan begitu. Tafsir sains, ada tafsir sains, tafsir dan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, namanya tafsir Jawahir. Tafsir sains itu lebih banyak ilmu pengetahuan alam. Itu karya Tontowi Jauhari, namanya tafsir Jawahir. Saya dulu ngaji ke ayah saya, kata ayah saya, coba kamu lihat tafsirnya Tontowi saja pakai Jalalain semua, pakai Jalalain semua. Jadi kalau memahami Quran, Ustadz Romli, Kiai Romli, santri-santri diajarkan Jalalain. Sudah ya? Alhamdulillah. Itu berkahnya besar. Biar itu nanti pemahamannya juga Ahlussunnah wal Jamaah, pemahamannya juga lurus. Nanti ke atasnya lagi, tetap pegangannya jangan keluar dari tafsir Jalalain, supaya akidahnya terjaga. Paham ya ini ya? Ini penting sekali. Orang Madinah, dosen Wahabi, insya Allah Wahabi, tapi Wahabinya fleksibel, tidak kaku. Insya Allah Wahabi, tapi ilmunya hebat. Abu Bakar Al-Jazairi yang mengajar di Masjid Madinah baru saja meninggal. Abu Bakar Al-Jazairi itu mengarang tafsir Quran, namanya Aisarut Tafasir. Saya ngaji ke ayah saya, ditunjukkan, coba ini lihat, semua blek Jalalain semua, niru Jalalain semua. Itu karya orang Wahabi. Insya Allah itu tokoh Wahabi yang artinya dihormati di kalangan Wahabi, namanya Abu Bakar Al-Jazairi. Itu punya tafsir Aisarut Tafasir. Di situ tafsirnya pakai tafsir Jalalain. Kurang apa? Sains saja pakai Jalalain. Jadi itu untuk memudahkan memahami Al-Quran. Nah, itu jadi tafsir Jalalain ya. Baca terjemahnya Kiai Bisri Mustafa, Masya Allah, Barokah Al-Ibris. Kitab makna Al-Quran yang dasar, tafsir Jalalain. Dapat ya? Yang kelima ini yang kelima, Taisiru Kuwatil Quran. Nah ini yang hebat, termasuk yang hebat, memudahkan mendapatkan kekuatan Al-Quran. Taisiru Kuwatil Quran.